Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran. Hari ini kita akan mengkaji surat Yusuf ayat 65. Saya baca dulu. Saya langsung baca terjemahannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini adalah barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan memberi makan keluarga kita. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bahwa mereka ketika pergi ke negeri Mesir untuk mendapatkan jatah makanan, karena seantero negeri sudah tidak bisa mensuplai makanan. Yang memiliki cadangan makanan adalah di pemerintahan Mesir pada saat itu. Sehingga mereka pergi ke negeri Mesir, kemudian mereka membawa barang-barang berharganya mereka melakukan barter. Ternyata barang yang mereka tukar dengan makanan itu dikembalikan ke dalam karung-karung mereka. Dan mereka sangat bahagia. Dan sebelumnya mereka juga diminta oleh Nabi Yusuf untuk membawa adik mereka. Karena mereka mengatakan, kami ada 11. Oke, hari ini saya izinkan kamu menukar untuk 11 orang. Kan pada saat itu kan belum ada database ya. Sehingga untuk membuktikan, kamu besoknya kalau kembali lagi ke sini, bawa adikmu. Kemudian mereka pergi kepada ayah mereka. Kemudian akhirnya mereka meminta izin untuk membawa Benyamin. Dan tentunya secara psikis, ini akan berpengaruh kepada Nabi Yakub. Bagaimana mungkin akan mengizinkan Benyamin dulu saja mempercayakan Yusuf hilang. Apalagi sekarang akan mempercayakan kembali adik dari Yusuf untuk dibawa oleh 10 kakaknya ini. Tentunya akan berat. Dan akhirnya Nabi Yakub mengatakan bahwa ya gimana? Saya akan mempercayakan Benyamin kepadamu setelah kejadian Nabi Yusuf dulu. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 65-nya. Setelah mereka membuka barang-barangnya, kemudian ditemukan barang yang mereka tukar. Dan mereka mengatakan, wah, kita bisa mendapatkan makanan yang lebih lagi nantinya dengan barang-barang yang sudah dikembalikan ini. Dan kalau kita lihat ya, kita baca ya, ini adalah barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan kita dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata 10 anggota keluarga dari Nabi Yakub ini, yaitu kakak-kakak Nabi Yusuf dan kakak dari Benyamin ini, mereka adalah orang yang mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka berpikir mereka adalah orang yang kuat dan bisa memenuhi kebutuhan dari keluarganya, keluarga besar ini. Dan ternyata apa? Mereka fokusnya adalah memberikan makan, memberikan kebutuhan ekonomi. Namun mereka tidak sensitif dengan perasaan anggota keluarga yang lain. Karena merasa bahwa, loh, saya sudah memenuhi kebutuhan kamu. Jadi sisi emosionalnya mereka abaikan. Dan ini bisa terjadi dalam sebuah lingkungan keluarga. Ketika seseorang sudah memiliki power, kemudian dia bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga, dia bisa menekan anggota keluarganya, baik secara fisik maupun secara emosional. Dan dia tidak begitu sensitif terhadap hal seperti ini. Kalau kita baca memang, ayat ini ada yang mengatakan, kami akan memelihara saudara kami. Tapi itu bukan poinnya, karena di penghujungnya adalah, dan kami akan mendapatkan tambahan jatah gandum. Jadi poin mereka tetap lagi ke makanan. Dan kaitannya dengan uang gitu ya, makanan dan keadaan ekonomi mereka. Jadi seakan-akan mereka mendengarkan permintaan ayahnya, tapi itu sebenarnya goalnya adalah, oke, itu bukan fokus saya. Oke, saya akan tetap menjaga. Tapi yang paling penting saya mendapatkan jatah makanan yang banyak, gitu. Itu yang kita bisa pelajari dari ayat 65.
Inspirasinya untuk kehidupan kita adalah kadang dalam kehidupan kita, dalam sebuah keluarga, ketika seseorang sudah merasa bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dia bisa melakukan apapun kaitannya dengan anggota keluarga yang lain di dalam rumah itu. Dia tidak respect, tidak menghormati, tidak memahami psikis orang lain, tidak memahami emosional orang lain. Itu bisa terjadi. Pelajarannya buat kita adalah ketika kita sudah memiliki power seperti itu, kita memenuhi kebutuhan mereka, dan kita juga harus tahu pemahamannya adalah kaitannya dengan emosional mereka. Kemudian ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.